Oke, tadi kita sudah lihat preview ya dari program enkripsi dan deskripsi. Jadi program acak ya. Oke, ini saya akan coba memberikan penjelasan terkait program tersebut ya. Nah, di sini ada sebuah form ya, sebuah form di mana terdapat beberapa kolom pengisian ya. Oke, kalau tertarik bisa download source code-nya di blog saya. Kemudian ada dua tombol ya. Ini tombol untuk enkripsi dan tombol untuk decrypt-nya ya. Untuk decrypt-nya ya. Nah, ini edit box pertama ini sebagai input ya, yang akan di encrypt ya. Ini output hasil encrypt ya. Ini key-nya ya, key-nya itu berupa angka ya, kombinasi angka integer ya, bilangan bulat ya. Kemudian di sini adalah edit box untuk decrypt-nya ya, hasil ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa apa yang di encrypt ya akan menghasilkan decrypt yang sama dengan input yang diberikannya. Saya coba ulangi lagi ya. Ya, misalnya saya kasih tulisan ABC. Ini key-nya mungkin 2 ya. Saya encrypt. Yang hasilnya ya. Dari sini akan saya coba decrypt apakah hasilnya sama. Ini sama ya. Demikian seterusnya. Oke, ini saya coba kasih penjelasan di sini untuk prosesnya ya. Jadi ini encrypt-nya ini menggunakan metode menggeser ya. Jadi encrypt ini cukup sederhana ya. Jadi key-nya ini adalah kenapa angka ya? Key-nya adalah ini untuk menggeser ya, untuk menggeser huruf yang ada di input ya. Misalnya tadi saya kasih key 1 ya, terus inputnya A, maka akan digeser ke satu langkah, jadi outputnya adalah B ya. Saya kasih contoh lagi sini, ini A ya, ini key-nya 1, maka di sini harusnya B. Decrypt-nya pun sama ya, seperti itu ya, kebalikannya. Oke. Jadi ini cara enkripsi yang paling sederhana ya, tapi dengan kombinasi key yang beragam ya angkanya ya, itu bisa jadi susah juga sih untuk melacaknya nanti. Nah, ini program ini bisa digunakan untuk mengacak string ya, untuk password misalnya, atau data-data penting ya yang disimpan di database ya. Ya, diantaranya password, terus username atau mungkin jabatan atau apa ya. Oke, saya coba jelaskan di sini. Kita coba masuk ke encrypt ya, prosedur encrypt sini ya. Di sini kita lihat variabel yang digunakan adalah input ya, input sebagai string, terus key sebagai integer ya. Nah, di sini kita lihat input itu berasal dari sini. Dari sini input ya. Kemudian key-nya adalah berasal dari key-nya. Key-nya ini. Ya. Jadi string dirubah ke
integer ya, kan key-nya itu integer ya, string dirubah ke integer ya. Ini saya menggunakan string to integer def. Oh, ini agak berbeda dengan string to integer ya, string to int ya. Kalau di sini ini sebenarnya untuk mencegah sih, kalau diisikan iki-nya itu huruf ya, kan harusnya angka ya. Kalau huruf kan berarti ada error ya. Nah, kalau kita menggunakan string to integer def ini, maka jika terjadi error misalnya inputnya huruf gitu, maka nilainya akan menjadi 0 ya. Ya, kalau string to integer biasa itu akan menghasilkan error. Kemudian ini dimodulus dengan 10 ya, dibagi dengan 10 ya. Ya, saya mau menjelaskan modulus ya. Modulus itu operasi matematika, pakai notepad aja deh. Oke, operasi matematika. Sini saya coba ganti warna dulu. Ganti. Oke. Jadi modulus itu adalah ya, pembagian bilangan bulat ya dengan bilangan bulat yang lainnya. Ini mirip seperti apa ya, tidak sama sebenarnya sih, tidak sama ya. Tidak sama dengan ini ya, dengan division ya, divisionnya juga pembagian dengan antar bilangan bulat. Nah, ini adalah hasilnya adalah sisa ya, sisa pembagian ya, jadi bukan hasil pembagiannya. Misalnya kalau anggaplah kita menggunakan div ya, div bagi 4 div 2 sama dengan adalah 4 bagi 2, hasilnya ada 2. Tapi kalau kita menggunakan modulus ini, mod ya, 4 mod 2 sama dengan 0 ya, karena 4 bagi 2 itu tidak ada sisa ya, hasilnya 0. Bagaimana kalau ada sisa, misalnya 5 mod 2, maka hasilnya adalah 1 ya. Karena 5 dibagi 2 hasilnya 4 dengan sisa 1 ya. Bagaimana dengan jika saya memiliki nilainya nilai yang dibagi lebih kecil dari pembaginya ya, 1 mod 5 misalnya ya. Karena 1 bagi 5 nggak bisa ya, maksudnya ini kan bilangan bulat ya, maka yang dituliskan adalah 1. Jadi ini yang dituliskan ya. Misalnya ini 2, maka karena sisa ya, karena nggak bisa dibagi ya, sisanya 2 ya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di sini baru masuk ya, hasil dari enkripsi ini ya, merupakan proses dari function encrypt text ya. Di sini isiannya adalah input dan key. Kita lihat function
encrypt teksnya ya, ini teks ya, ini berisi inputnya string, terus kemudian key integer dan hasilnya adalah string ya. Jadi fungsinya berupa string ya, dikembalikan lagi ke string. Nah ini fungsinya ya. Oke, kita lihat prosesnya di sini ya. Variabelnya yang ada di function ini adalah di integer ch karakter ya. Jadi hasilnya masih 0 ini ya, bukan 0 ya, kosong ya, masih kosong hasilnya. Kemudian di sini ada proses pembacaan. Nah tadi kan inputnya itu dari sini kan, dari sini ya, kemudian key-nya dari sini ya. Nah di sini ada proses iterasi ya. Jadi i itu adalah jumlah karakter ya, jumlah karakter. Misalnya tulisannya saya, maka jumlah karakter ada 4 ya. Maka dia akan melakukan iterasi sebanyak 4 kali. Di sini mulai dibaca satu-satu ya. ch kan ini karakter nih ya. Input i ya. Oke, berarti dibaca satu-satu. Misalnya saya tadi ya, berarti diawali dengan s ya. ch sebagai s besar atau s kecil nih. Kalau s besar dia akan masuk ke sini ya. Kalau s kecil dia akan masuk ke sini ya. Kemudian kalau kita menggunakan angka dia akan ke sini. Oke. Jadi ini yang di encrypt adalah huruf kapital dan huruf kecil ya, dan angka. Untuk karakter lain itu tidak di encrypt. Nah ini untuk karakter lainnya, yang di luar tadi itu tidak di encrypt, jadi dibiarkan. Saya udah coba agak bingung juga. Jadi sementara ini seperti ini dulu ya. Jadi yang di encrypt adalah huruf kapital dan huruf kecil dan angka ya. Sisanya diabaikan. Oke, ini adalah formula encryptnya ya. Di sini ada. Oke, nanti dijelaskan di segmen lain ya. Oke, hasilnya adalah result ya. Kemudian untuk decryptnya ya, decryptnya sama ya. Kalau decryptnya menggunakan input dari sini ya, karena kan dia harus mengembalikan inputnya dari sini, dia harus mengembalikan hasilnya sama seperti dari input yang ini ya. Nah ini outputnya ini ya. Diarahkan ke fungsi decrypt text ya. Di sini juga sudah dibuatkan function decryptnya ya. Nilai yang harus diisi adalah input sebagai string, key sebagai integer, hasilnya adalah string, sama ya kurang lebih ya. Nah sekarang kita lihat function dari decrypt text-nya seperti ini. Nah, oke, mirip tapi berbeda ya. Oke, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di sini. Kalau encrypt itu plus key,
Kalau decrypt minus key ya. Ya, jadi kalau encrypt itu hurufnya digeser ya. Misalnya key-nya 1 digeser 1 langkah, yang tadi saya bilang itu A menjadi B. Nah kalau decrypt kebalikannya, yang tadinya B digeser jadi A, seperti itu. Oke, itu saja penjelasannya sih dari saya. Nah sekarang saya mau coba menjelaskan ini ya tadi ya. Ini adalah apa ya, formula encryptnya ya. Ini saya bahas yang encryptnya ya. Kalau yang decryptnya kurang lebih sama. Ini harus bisa dirubah nih warnanya supaya beda dikit ya. Oke, ini saya coba buat penjelasannya di sini. Kita coba jalankan ya. Ya, ini CH ya. Ini cuman bisa satu karakter aja ya, kanan karakter ya. Ini terus key-nya angka ya. Angka. Kalau kita encrypt ya, kita lihat satu-satu hasilnya ya. Ini apa istilahnya, ordo ya, ordo. Ini untuk merubah karakter ke bentuk ASCII. Coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu ordo in Pascal. Apa ordinal? Sorry, istilahnya ordinal ya. Ordinal ya. Jadi dia untuk merubah karakter menjadi sebuah kode ASCII ya. Kode ASCII. Oke. Ini kita lihat di sini kode ASCII ya. Ini ordinal E ya. E itu kode ASCII-nya adalah ya ini desimal ya, 69 ya. Kemudian kalau kita A kecil lah ya, A besar dulu ya, karena beda ya kecil sama A besar ya. Kode ASCII-nya 65. Sini adalah 65. Oke. Oke, di sini ASCII ya. Di sini adalah A besar ya. Ingat tadi ya, ini untuk enkripsi huruf besar. Ini ordinalnya di sini adalah A ya. Jadi awalannya awalan enkripsi itu dari huruf A ya sampai Z ya. Jadi selalu dikurang sama dengan 65 ya, sampai huruf Z. Z itu 90 ya. Jadi kalau kita lihat di sini A dikurang A ya sama dengan 0 ya, sama dengan 0 tambah key 1 ya, berarti 1 ya kan ya, 1 ya. Kemudian di modulus 26 ya, di modulus 26 1 ya, karena 1 bagi 26 sisanya 1 ya.
kemudian ditambah lagi dengan 65 ya, 65 berarti 66. 66 itu kalau kita balik dari ASCII adalah huruf B. Ini huruf B. Oh, terus gimana kalau huruf Z ya? Masih Z besar ya. Kita encrypt ya. Ya ini 90 benar tadi ya. Ini 90 nih. Ya, tolong kelihatan. 90 kurang 65 26 benar ya. 26 dimodulus 26 itu sama dengan 0 ya, karena nggak ada sisa. Terus ditambah dengan 2 tambah dengan 65 ya, jadi A, betul kan? Jadi sesimpel itu ya. Cuma kalau key-nya 1 kan gampang bisa tebak. Kalau key-nya 5 gimana? Key-nya 5. Oke, ini key-nya 5 adalah E. Kalau key-nya 12 kita nggak tahu kan, ini harus disembunyikan ya. Key itu harus disembunyikan, jangan sampai ada yang tahu ya. L, bingung kan? Z ke L itu hubungannya yang mana ya istilahnya ya, seperti itu sih. Jadi itu aja penjelasannya ya untuk cara melakukan enkripsi teks ya, dalam hal ini string ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.